Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Izzah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan pada hari ini pula kita melaksanakan ibadah Shiyamur Ramadan. Dan Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada hari Jumat kita kedatangan Syekh. Beliau kita perkenalkan sekilas. Beliau adalah Syekh Arafat Qasim. Beliau berasal dari negeri Yaman, tepatnya di kota Taiz. Dan alhamdulillah beliau memiliki pengalaman berupa pengajaran Al-Quran di beberapa pondok-pondok pesantren, dan begitu pula menjadi imam di beberapa negara, di antaranya Malaysia, kemudian Mesir, kemudian Sudan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, kajian dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, kepada beliau ila fadilati syekh, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahshurana fi zumratih wa an yaj'alana min atba'i sunnatih wa an yuwaffiqana لتطبيق شريعته. أيها المباركون، في هذه الوقفة نقف تحت عنوان الأعمال بالنوايا والأجور على قدر القصد. فإن دين الإسلام دين يعلمنا الإخلاص، ويعلمنا أن تكون الأعمال أصلها لله، ولذلك كان مدار الأعمال في ديننا على النيات، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله، ولأن النوايا تجعل الإنسان يفرق بين العادة والعبادة، يفرق بين الفرض والركن وبين السنة، يفرق بين من كان عمله لأجل الله ومن كان عمله لأجل أن يحصل شيئا من الدنيا. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan setiap urusan dan ibadah kita. Dan beliau menyampaikan bahwa dalam kesempatan kali ini satu hal yang perlu untuk kita kaji bersama, yaitu adalah tentang masalah niyah. Niat, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan hal yang sangat penting bagi seorang hamba, karena ini kaitannya dengan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita yang akan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kita aktivitas-aktivitas yang
biasa yang membedakan dengan ibadah-ibadah maka adalah niat. Yang membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah adalah niat. Yang membedakan hal-hal yang lain, ibadah karena Allah ataupun dengan karena manusia adalah niat. Maka niat memiliki posisi peranan sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. ولذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية أيها الأحباب هي التي مدار القبول عليها. ولذلك قال الصالحون نية المؤمنين خير من أعمالهم، لأنه لا مزية لعمل طويل وصيام طويل ولا نية له، ولا مزية لقيام طويل وبكاء وخشوع وحضور إلى الجماعة والنية فاسدة. فلذلك نية المؤمنين تسبق أعمالهم وخير من أعمالهم. فنية المؤمن إذا علم الله صدقها وإخلاصها حتى لو لم يستطع أن يقوم بالعمل أجر على النية. فمن نوى بصدق وإخلاص أن يزور بيت الله الحرام وحال بينه وبينه الفقر أو العجز أو المرض أو ظروف تحول بينه أجر على نيته وإن لم يوفق إلى ذلك. فالأمر مهم أيها الأحبة، ليس المهم كم تعمل، ليس المهم كم تصلي، ليس المهم كم تتصدق، ليس المهم كم تظهر ويظهر على الناس صلاحك، إنما المهم مصدر ذلك كله وهو النية. لمن كان ذلك العمل؟ فإن كان لله أجرك الله، وإن كان لأجل الناس لم تجد منفعة منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. Maka dalam masalah niat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang menentukan apa-apa yang kita amalkan. Amalan-amalan kita tergantung dengan apa yang kita niatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dengan niatnya. Maka niat seorang hamba di dalam melakukan satu amalan ibadah itu lebih penting daripada apa yang ia amalkan. Maka ketika seorang hamba melakukan ataupun berkeinginan untuk melakukan satu amalan, misalnya ingin umrah, ingin haji, namun ada hal-hal yang membatasinya berupa rasa sakit, berupa kefakiran dan lain sebagainya. Selama dia memiliki niat dan usaha untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal itu belum terjadi karena hal-hal yang menghalanginya, maka dia akan mendapatkan pahala karena niatnya. Namun meskipun seseorang melaksanakan sholat semalam suntuk sepanjang umurnya, melaksanakan ibadah siam, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, meskipun banyak, meskipun besar, tapi kalau niatnya salah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أيها الأحبة رب عمل صغير كبرته النية فصار كبيرا، ورب عمل كبير صغرته النية فصار لا يزن مثقال ذرة. ولذلك على المؤمن ألا يبحث عن عمله ولا يغتر بكثرته، بل ينظر في حال نيته لمن أدى هذا العمل. هل هذا العمل نحن الآن في شهر رمضان جميل أن نصوم، لكن هل نصومه عادة أم عبادة؟ هل نصومه لأننا نتعود دخل الشهر والناس كلهم يصومون نحن نصوم؟ لا، هو ليس عادة، هو عبادة. إذا أنا في كل ليلة أبيت النية أقول يا رب سأصوم هذا اليوم إن أطلت في عمري، وأريد يا رب أن تبعدني عن النار، أريد يا رب بسبب هذا الصيام أن ترفع درجتي، بسبب هذا الصيام أن تصلح حالي،
بسبب هذا الصيام أن تفرج همي، لأنني أستشعر أن هذا اليوم إن أطال الله في عمري حتى أفطر فإنه عبادة، وأطلب من الله أن يعينني عليها وأن أرزق من هذه العبادة شيء ينفعني في دنياي ويكون ذخرا لي في الآخرة. هذا الفرق بين نية من يصوم عبادة وبين من يصوم عادة. من يصوم عادة خلاص دخل الشهر كل الناس صيام، نحن نصوم اليوم، يلا غدا نصوم، خلاص ما زال 5 شهر. لا، المؤمن في كل يوم يجدد نيته، في كل يوم يستشعر أنه إن أخلص في هذا اليوم يسأل من الله أن يكون صيامه لهذا اليوم سبب لتفريج همه ورفع درجته وإصلاح نيته وربما رزقه الأجر والثواب، يجد أثرها في الدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى في الآخرة بأن أدى فريضة الصيام. Maka di dalam masalah niat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang menjadi penentu amalan-amalan seorang hamba, maka disebutkan di dalam sebuah perkataan para ulama menyebutkan rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang remeh kecil namun pahalanya bisa menjadi besar karena sebuah niat. Sebaliknya jamaah sekalian, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar, yang berat, amalan jihad, amalan sedekah, amalan-amalan yang lainnya. Namun amalan yang besar tersebut, yang berat tersebut bisa menjadi kecil pahalanya di sisi Allah karena masalah niat juga. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, memperhatikan masalah niat inilah yang akan memotivasi seseorang untuk senantiasa memperbaharui niatnya di setiap harinya. Apa yang aku lakukan untuk amalan ini? Untuk apa aku melaksanakan ibadah siam? Inilah yang menentukan jamaah sekalian, antara dia menjalankan ibadah siam Ramadan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk ibadah kepada Allah, ataukah sekedar untuk ikut-ikutan saja, tradisi tahunan saja, orang yang lain puasa aku ikut puasa. Maka inilah yang membedakan amalan ibadah kita itu akan menjadi besar, ibadah siam Ramadan kita akan menjadi besar karena kedua hal ini. Jika kita meniatkannya untuk ibadah kepada Allah, ya Allah, aku beribadah kepadamu agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Ya Allah, aku melaksanakan ibadah siam Ramadan agar aku bertakwa kepadamu. Maka dia akan mendapatkan niat yang mendapatkan pahala daripada niatnya. Sebaliknya jamaah sekalian, kalau dia beribadah siam Ramadan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tradisi saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. ولذلك في الحديث الذي تحفظونه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا. معنى إيمانا معنى أنه ينوي أنني أصوم لأن هذا فرض، أصوم لأنني أؤدي فريضة من فرائض الإسلام، أصوم لأنني مؤمن أن الله يأجرني على صيامي، أصوم لأنني مؤمن أن كل تعب ومشقة أجده في الصيام لي أجر عند الله، أصوم لأنني مؤمن أن كل يوم أصومه لله سبحانه وتعالى فرضا أو نافلة يبعدني عن النار. هذا معنى إيمانا، أن تستشعر أن صيامك هذا ليس عادة، صيامك هذا ليس له تاريخ، خلاص يدخل الوقت فنصوم مثل ما صام الناس. فاشترط الله في الصيام المقبول أن يكون إيمانا، بمعنى أن النية فيه يجددها صاحبها في كل ليلة في كل يوم. فمن صام إيمانا واستشعر حقيقة الإيمان مهما تعب في الصيام لن يجد لتعبه مشقة، لأنه يؤمن أن كل دقيقة تمر، كل تعب يجده، كل مشقة يجده في الصيام هو مؤمن أن هذا سبب لتكفير ذنبه، هذا سبب لرفع درجته،
هذا سبب لتفريج همه، هذا سبب لأن الله سبحانه وتعالى يرى التزامه بشرعه فيفرج عنه همه في الدنيا ويأجره بذلك في الآخرة. Maka kata Nabi SAW di dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan, yaitu adalah man shama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan ibadah siyamur Ramadan dengan keimanan kepada Allah. Apa makna daripada keimanan kepada Allah di dalam hadis ini jamaah sekalian? Makna keimanan kepada Allah yaitu adalah artinya ketika aku melaksanakan ibadah siyamur Ramadan ini karena sebagai ketundukan kepadamu, perintah darimu. Aku melaksanakan ibadah siyam ini adalah agar engkau masukkan ke dalam jannahmu. Aku melaksanakan ibadah siyam ini agar engkau menghindarkanku dari siksa api neraka dan hal-hal yang lainnya yang menunjukkan akan dalamnya keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama untuk amalan seorang hamba berupa ibadah siyam agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك أيها الأحبة القيام، حتى لا نطيل، القيام حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكملة هذا النص: ومن قام رمضان إيمانا. لأن من استشعر معنى الإيمان استشعر أن الله عندما أمره بالصيام لم يرد منه أن يكون جائعا، لم يرد أن يعاقبه بالجوع ولا يعاقبه بالظمأ. وعندما أراد وكانت السنة في رمضان وفي غيره قيام الليل وما يسمى في رمضان التراويح، لم يرد الله سبحانه وتعالى منه التعب قائما، ولم يرد منه أنه بعد الطعام يا الله، هذا ليس عقابا، إنما الصيام إيمانا أن الله يريد أن يرفع درجته، والقيام إيمانا أن الله سبحانه وتعالى يريده أن يتدبر آياته، يريده أن يتأثر بالقرآن عندما يستمع إليه وعندما يسمعه. إذن إيماننا بأن القيام ليس عذاب وليس عقاب يجعلنا عندما ندخل إلى صلاة التراويح أفكر كيف أخشع، كيف أتدبر، لأن الله أراد مني عندما فرض أو عندما سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قيام الليل أن نسمع الآيات لنتدبر، ليس لنعاقب قائمين يا الله متى ينتهي الإمام متى يركع، هذا الله لم يعاقبنا بهذا، لكن الله أراد منا أن نسمع القرآن لعل آية تغير حالنا، لعل سورة نتدبرها سبحان الله فتخشع قلوبنا. إذن العبادة إيماننا بأنها لا فيها منفعة لنا يجعلنا نحبها، لكن عندما نظن أن فقط الله يأمرها كأنها فرض واجب نفعلها ونحن نريد يا الله متى ننتهي منها، متى ننتهي من القيام، وليس عقاب، لكن الله أراد منك شيئا ابحث عنه لعلك تجده. نعم. Dan begitu pula dengan hadis yang lainnya yang hampir serupa dengan hadis sebelumnya, yaitu Nabi SAW bersabda, man qama ramadhanan imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, atau di dalam bulan Ramadan disebut dengan salatut tarawih, dengan imanan. Apa makna imanan? Melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan ibadah salatut tarawih dengan imanan, maknanya adalah ya Allah, aku melaksanakan ibadah salat tarawih ini karena Engkau ya Allah, karena kecintaanku kepadamu ya Allah, bukan karena keterpaksaan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah siyam, untuk qiyamul Ramadan, itu bukan karena untuk menyulitkan kita, untuk mengazab kita, untuk menyiksa kita, menyulitkan kita. Tidak, jamaah yang dimuliakan Allah.
Justru Allah memerintahkan kita untuk siam. Di sana ada hikmah-hikmah tertentu, ada tujuan tertentu. Begitu pula dengan Allah memerintahkan kita untuk qiyamul Ramadan, untuk salatul tarawih. Di sana terdapat hikmahnya, tujuannya. Di antaranya adalah ketika kita melaksanakan ibadah salatul tarawih, maka agar kita bisa mentadabburi setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, liyadabbaru ayatihi, agar kita bisa mentadabburi, merenungi setiap ayat-ayat dalam Al-Quran yang kita baca dalam qiyamul Ramadan. Jadi sekali lagi, kalau seseorang itu niatnya di dalam melaksanakan ibadah siyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, itu karena keimanan kepada Allah, ingin mendapatkan keridhaan, pahala, surga, terhindar dari neraka, maka dia akan melaksanakannya dengan penuh keringanan, dengan penuh keridhaan, tidak terpaksa, tidak sebagaimana yang mereka melaksanakannya bukan karena ibadah, tapi karena adah. Adah itu dalam bahasa mudahnya adalah kebiasaan, rutinitas, tradisi. Orang tetangganya sholat tarawih, malu kalau nggak kelihatan di masjid, betul nggak Pak? Ya udahlah, saya ikutan sholat tarawih. Ya, itu saja. Ya, 10 malam pertama saja minta diskon Pak. Ya, baik. Maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah dia merasa kapan waktunya selesai ini? Kok imamnya lama banget misalnya? Ya. Karena mengapa dia terjadi seperti itu? Dia melakukannya bukan karena imanan, melainkan karena keterpaksaan, karena sekedar rutinitas. Maka itulah yang membedakan kualitas pahala yang akan didapatkan di dalam ibadahnya kepada Allah. Mungkin ikhtitam kalian. طيب شيخ. إذن أيها الأحبة، لنتفكر في هذا حتى لا نطيل عليكم لأنكم بعد الفجر. لكن إذا استشعر الإنسان أن كل فرائض الله أنها فيها منفعة له قبل أن تكون منفعة لله، فإنه سيؤديها وهو مستمتع بها، لأنه ينتظر الآن المنفعة الذي ستعود عليه. فأنا أصلي وأنتظر المنفعة الذي ستعود عليه، صحة في البدن، صحة في الفكر، صلاح في الأزواج، صلاح في الذرية، سبحان الله، بركة في الرزق. لماذا أنتظر بركة العبادة تظهر علي؟ لكن إذا أنا أتوقع وأظن أن العبادة كل منفعتها لله، فسأؤديها متى أنتهي منها وكأنها عقاب، مع أن الله لا يستفيد من صلاتنا. ماذا يستفيد الله من صلاتنا؟ لو صلى كل من في الأرض ماذا يزيد في ملك الله؟ لو لم يصلي أحدا في الأرض ماذا ينقص من ملك الله؟ وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لم يتغير شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذا استشعرنا أن العبادات منفعتها لنا وسيظهر أثرها علينا في الدنيا قبل الآخرة، سنؤديها ونحن ننتظر أثرها، مثل الدواء يأخذه الإنسان وهو مستمتع، ليس كأنه عقاب. لماذا؟ لأنه ينتظر أثره يظهر. إن شاء الله الآن بعده أنا أهدى، إن شاء الله الآن بعده بدني يصير صحيح. لماذا لا نؤدي العبادات هكذا؟ ليس كأنها عقاب، لأن الله لا ينفعه طاعة الطائعين ولا يضره معصية العاصين. ولعلنا نختم بهذا الشيء. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka beliau menyimpulkan bahwa salah satu manfaat kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ataupun cara agar kita ringan di dalam beribadah kepada Allah, maka cara pandang kita, cara berpikir kita saat kita beribadah itu adalah bahwa apa yang kita amalkan itu pada dasarnya manfaatnya akan kita dapatkan untuk kemaslahatan diri kita,
ya, sebelum hal itu kita berikan ataupun kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, maka kita bayangkan bahwa dengan ibadah qiyamul Ramadan kita, maka manfaat daripada amalan-amalan ibadah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki kita, dalam umur kita, dimudahkannya urusan kita, sehatnya badan kita, dan lain sebagainya. Ini adalah manfaat-manfaat yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita ketika kita beribadah kepada Allah. Berbeda dengan mereka yang merasa bahwasannya ibadah yang aku lakukan ini, ya, manfaatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jamaah sekalian. Meskipun 1000 kali kita melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan, ataupun lama kita melaksanakan qiyamul Ramadan, maka hal itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Sekiranya jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi ini, mereka kadar keimanannya itu sama seperti manusia yang paling bertakwa di antara seluruh manusia yang ada, ya. Keimanannya, ketakwaannya seperti Nabi Muhammad SAW, apakah kemuliaan kerajaan Allah akan bertambah dengan hal itu? Tidak. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sekiranya seluruh penduduk makhluk Allah di atas muka bumi ini kualitasnya, keadaannya seperti orang yang paling fajir, orang yang paling durhaka, seperti Fir'aun misalnya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwasannya Allah tidak membutuhkan sedikit pun daripada amalan ibadah yang kita lakukan. Justru amalan ibadah yang kita lakukan manfaatnya akan kembali kepada dan untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara agar kita ringan di dalam melakukan satu amalan ibadah. Bukan cara pandang kita, persepsi kita adalah kalau saya ibadah ini manfaatnya akan kembali kepada Allah. Tidak, jamaah sekalian. Manfaatnya akan kembali untuk diri kita sendiri. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Semoga dengan kita mempelajari dan mengulang kembali tentang masalah niyah, maka inilah yang akan menjadi motivasi kita meringankan setiap amalan ibadah kita dan meningkatkan kualitas amalan ibadah kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya, sebelum nanti kita biasanya sampai jam berapa, Ustaz? Jam 10 boleh, Ustaz? Baik. Nanti kita berikan waktu untuk tanya jawab. Nanti bisa dipersiapkan bagi jamaah yang ingin tanya jawab. Kemudian sebelum itu kita akan menyampaikan sedikit tentang program Safari Dakwah ini, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Safari Dakwah Ramadan Syekh Timur Tengah yang di tempat kita yaitu adalah Syekh Arafat Qasim. Ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Yayasan Himayah Foundation, yang pembinanya juga hadir di kesempatan kali ini yaitu Ustadz Akhlis Marzuki. Maka di antara program kita yaitu adalah Safari Dakwah Ramadan bersama Syekh Timur Tengah.
Dan begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita ingin mengajak kepada jamaah sekalian, tujuan daripada program Safari Dakwah ini yang pertama adalah untuk menyebarkan syiar dakwah, syiar Islam, mengajak manusia, mengingatkan manusia untuk taat beribadah kepada Allah sebagaimana yang beliau telah sampaikan pentingnya niat. Kemudian di tempat yang lainnya kita mengingatkan tentang hal yang lainnya. Maka ini adalah tujuannya untuk syiar dakwah. Selain itu pula jamaah sekalian, dalam kesempatan kali ini juga kami ingin menawarkan kepada jamaah sekalian, selain kita menawarkan ilmu, menunjukkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan saleh, maka paket lengkap jamaah sekalian. Apa itu? Ilmu dan amal sekaligus. Itu paket lengkap. Kalau sekedar ilmu ya, enggak ditunjukkan terus amalan yang bisa kita praktekkan langsung apa? Ya, maka kesempatan kali ini langsung kita sampaikan jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sudah kurang lebih sejak 7 Oktober sampai tanggal berapa sekarang jamaah sekalian? 15 Maret. Sudah berapa hari kira-kira, Pak? Ya, sudah berapa bulan kira-kira jamaah sekalian? Ya, maka inilah yang harus kita rasakan. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka harus kita rasakan, karena itu adalah konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu ya adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ketika saudara muslim kita merasakan sakit, maka kita juga harus merasakan sakit yang sama. Maka itu adalah konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu tidak ada pada diri kita, itu urusan mereka, itu bukan urusan saya, itu adalah urusan ini dan itu dan lain sebagainya, maka keimanan kita perlu dipertanyakan jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel hingga detik ini sejak 7 Oktober ya. Sebenarnya bukan sejak 7 Oktober jamaah sekalian. Sejak beberapa tahun silam, beberapa puluh tahun silam, kezaliman yang dilakukan oleh Israel terhadap kaum muslimin di Palestina senantiasa berlangsung. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini Himayah Foundation berupaya untuk menjadi jembatan kebaikan jamaah sekalian antara kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Himayah hanya menjadi jembatan. Maka di antara ikhtiar kita, upaya kita untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka kami membuka program berupa pengadaan truk tangki air, di mana sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian, salah satu yang ingin dirusak oleh Zionis Israel untuk kaum muslimin di Palestina, khususnya di jalur Gaza, yaitu adalah sumber-sumber airnya. Maka kita beberapa waktu melihat Israel itu menjatuhkan bom ke titik air ya. Tujuannya apa? Untuk ya, kalau air sudah dirusak ya, air tidak ada, maka kaum muslimin akan kesulitan. Maka inilah yang kita upayakan jamaah sekalian. Menurut informasi disebutkan bahwasanya 70% air yang ada di jalur Gaza, di kota Gaza itu sudah tercemar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang coba kita upayakan untuk kita galang bersama, mengajak kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk bersama-sama mengadakan truk tangki air untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka nanti kita akan sediakan bagi jamaah yang ingin berinfak, bersedekah, maka kami sediakan paket bantuan untuk pengadaan truk tangki air ini. Satu paketnya itu jamaah sekalian ya, satu paketnya itu adalah 500.000 ya. Lebih banyak lebih baik ya.
semakin banyak dan semakin ikhlas bagaimana yang beliau sampaikan tadi, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semakin besar juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang coba untuk kita ikhtiarkan bersama-sama sebagai amalan kita, petunjuk amalan kita di dalam bulan Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, nanti bagi yang berkenan siap untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka segera ambil peluang amalan jariah ini, karena di antara amalan jariah itu adalah mengalirkan air, ya, memberikan air kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya mau tanya jamaah sekalian, kita siap untuk senantiasa berada di depan mendukung perjuangan kaum muslimin di Palestina, jamaah sekalian? Siap membantu kaum muslimin di Palestina, jamaah sekalian? Ya. Siap berangkat ke Palestina, jamaah sekalian? Ya. Kalau siap berangkat, setengah yang jawab, Pak. Ya. Masih mikirkan anak, istri, ya, cicilan dan lain sebagainya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, pahala yang kita dapatkan ketika kita membantu saudara kita yang ada di Palestina, ya, maka ini akan menjadi pahala yang akan kita ambil. Apa yang kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka kelak pahalanya akan kita ambil kembali ketika di akhirat nanti. Dan begitu pula ini yang akan menjadi, ya, saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menanyakan kepada kita, apa yang engkau telah perbuat untuk saudara-saudaramu di Palestina, maka inilah yang bisa kita berikan persaksiannya di hadapan Allah. Ya Allah, aku hanya bisa berdoa padahal aku mampu untuk berinfak di jalan Allah, ya. Maka Allah akan bertanya, bukankah aku telah menitipkan kepadamu sebagian daripada rizkiku, ya? Mengapa engkau menyia-nyiakannya? Maka ini diantara, ya, hendaknya kita membantu saudara-saudara kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan harta kita, lakukanlah dengan harta kita. Kalau kita mampu dengan ilmu kita, maka berikanlah itu. Kalau kita mampu dengan fisik kita, berikanlah bantuan tersebut, karena seluruhnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kita sampaikan. Nanti bagi jamaah, Ustadz kalau saya nggak bawa uang sekarang bagaimana? Maka nanti kita siapkan ada brosurnya bagi yang ingin transfer dan lain sebagainya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, ada waktu 10 menit, maka kami persilahkan. Ya, ada Bapak Ibu? Kalau ya, silakan. Bismillah. Nurin as'al Syekh. Kaifa indana kanakunu istiqamatan fi iman. Ya, hunaka iman yazid wa yanqus. Wa kama arafna min ayatillah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nurin al-bayan al-imanul haq. Wa kaifa nakunu istiqamatan ba'da Ramadan fi Ramadan ba'da Ramadan fi hayatina. هذا درس. طيب يا أخي. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت ذكرت السؤال وذكرت قاعدة، أنا سأجيب على السؤال. أما قاعدة الإيمان يزيد وينقص هذه قاعدة آخر. طيب، كيف أحافظ وأستمر أيضا على عبادتي بعد رمضان؟ هذا مدارها على استشعارك أن رب رمضان هو رب غيره، وأنك تزيد في العبادة في رمضان بسبب زيادة الأجر، بسبب أن النفوس تكون مهيئة أكثر، ليس بسبب رمضان.
فنحن عندما نذكر رمضان ليس نحن عباد رمضان، نحن عباد الله، لكن فقط نركز على رمضان لأن الأجر فيه مضاعف، إذن أريد الأجر الكثير. نركز على رمضان لأن النفوس فيه مهيئة أكثر للخير، إذن أقبل أكثر، الله يعينني أكثر. أركز على رمضان لأن مردة الشياطين مصفدة، ولذلك هم يقولون دائما رمضان اختبار. من كان في غير رمضان يقول أنا لا أستطيع، نفسي لا تستطيع، الشيطان يغويني. طيب في رمضان ما زلت لا تستطيع، إذن نفسك الذي تغويك ليس الشيطان، إنه مردة الشياطين في رمضان ليس موجود، إذا ما زلت مقصر. إذا أنت مسكين تظلم الشيطان 11 شهر، كلما قلنا لك قلت الشيطان. طيب في رمضان ليس موجود، هو مردة الشياطين مصفدة وما زلت ضعيف، إذن أنت وليس الشيطان، إذن عذرك ذهب، إذن اختبارك رسبت، إذن ظهرت حقيقتك. فمقصود هذا أنني لماذا أزيد في رمضان؟ لأن الخير فيه أكثر فقط. وإذا تزودت في رمضان لأن الشياطين غير موجودة، مردتها، النفوس مهيئة، الله سيجعل من كان صالحا في رمضان سيجعله صالحا بعده. كأن الله جعل لك هذا اختبار، نجحت خلاص أنا أعينك بعد رمضان، لكن أنا أعطيتك في رمضان كل الأشياء لتكون صالحا ثم لا تفعل، إذن خلاص من عمل صالحا فلنفسه. إذا لا تلوم بعد رمضان لماذا أنا ضعيف، الله أعطاك فرصة لم تكن قويا فيها. Nah. Baik, jadi pertanyaan dari Ustadz Akhlis adalah bagaimana cara kita agar Ramadan, ibadah kita pada bulan Ramadan itu semangat, dan semangat ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja, bisa kita bawa pada 11 bulan berikutnya. Maka beliau menyampaikan yang pertama bahwa ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini bukan untuk Ramadan itu sendiri. Kita beribadah bukan untuk bulan Ramadan, melainkan kita ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perkataan yang menyebutkan jangan sampai kita itu menjadi hamba Ramadan. Ya, maksud daripada hamba Ramadan itu apa? Orang-orang yang mau beribadah hanya pada bulan Ramadan saja, melainkan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita akan beribadah baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi hamba Ramadan, ya. Man kana ya'budu Ramadan, ya, barang siapa yang mengibadahi bulan Ramadan bisa berlalu. Tapi kalau man kana ya'budullah, barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia akan beribadah sepanjang tahun. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, bahwa kita beribadah pada bulan Ramadan itu, ya, meningkatkan kualitas amalan ibadah kita pada bulan Ramadan, karena yang pertama Allah, ya, melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan ini. Pada bulan Ramadan kita semangat untuk beribadah kepada Allah karena jiwa kita telah siap untuk, ya, masuk ke dalam waktu, ya, yang waktu ketaatan ini, musim ketaatan ini, ya. Maka wajar kita semangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang membedakan, ya, ketika kita pada bulan Ramadan, ya, sudah pada bulan Ramadan tapi kok enggak semangat juga ibadahnya, ya, kemudian kita menyalahkan ini perbuatan syaitan, ini syaitan yang senantiasa menggoda saya, ya, padahal belenggu jamaah sekalian. Maka ini bukan syaitan, melainkan nafsu kita, ya. Ini menguak, membuka tabir bahwasannya nafsu kita, ya, yaitu adalah nafsu ammaratum bisu, ya. Maka itu yang harus kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan, ya, menyucikan jiwa kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah,
Ya, jadi kalau ada orang yang pada bulan Ramadan juga tidak semangat ibadah, itu bukan karena perbuatan syaitan, tapi karena nafsunya yang sudah rusak. Jamaah sekalian, ibarat AC atau kipas angin, apanya yang kalau sudah nggak bisa berfungsi sama sekali, Pak, ya. Ya, inti komponen intinya lah yang sudah rusak itu. Nah, itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan syiar dakwah. Akhir-akhir ini dakwah Islam bahkan beberapa tahun terakhir ini kan banyak tantangan ya. Salah satunya mungkin kita bersihar berdakwah, tantangannya dihina, dilecehkan, bilang sok ustaz lah, ya. Bahkan akhir-akhir ini orang berdakwah dilarang, dibubarkan. Bagaimana yang prihatin itu justru saudara kita sendiri gitu. Kalau kaum di luar Islam mungkin saya nggak terlalu ikut, tapi karena Muslim sendiri. Nah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita menyikapi keadaan ini? Apakah hanya cukup dengan sabar? Apakah harus bagaimana? Karena di kita ini kan banyak orang awam yang tidak mengerti tujuan dakwah sebenarnya adalah memperbaiki diri kita semua. Bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu? Memang betul nafsu itu sekarang sedang diperangi melalui Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak juga nafsu-nafsu juga yang jadi tantangan kita dalam berdakwah. Kita semua mengalamilah beberapa ustaz, bahkan termasuk para ustaz yang diserang lagi berdakwah. Nah, bagaimana Islam menyikapi? Hafal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. لا السؤال لك لأنه في الدعوة. تفضل. Baik. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau karena pertanyaannya berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Jadi beliau nggak punya gambarannya, jamaah sekalian, ya, seperti yang ditanyakan, ujian-ujian dalam dakwah, kemudian ada ustadz yang ditolak, dipersekusi dan lain sebagainya. Beliau tidak punya gambarannya seperti itu. Maka kita sampaikan, ini jawaban dari kami, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah yang pertama, ujian, ya, ujian bagi orang-orang beriman. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, sampai akhir. Artinya adalah jamaah sekalian, yang namanya dakwah di jalan Allah itu enggak seperti jalan mulus, jamaah sekalian, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin, ya. Kami jadikan bagi pada setiap nabi, rasul, di dalam jalan dakwah mereka itu apakah mulus-mulus saja, jamaah sekalian? Enggak, ya. Di sana pasti ada rintangan. Ini sudah firman dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnah, ya, sudah menjadi sunnah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan para nabi, para rasul, para dai, jalan dakwah itu, ya, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan. Di antara rintangan itu tidak mesti dari luar. Justru banyaknya rintangan dakwah itu justru dari dalam itu sendiri. Maka yang perlu untuk kita fahami bahwa sekali lagi, yang namanya jalan dakwah itu tidak mulus-mulus saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari situlah kita bisa belajar untuk sabar, jamaah sekalian. Kalau dakwah tidak ada tantangannya, ya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala kesabaran, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, dari peristiwa ini juga, ya, dari peristiwa ini juga kita bisa mengetahui mana orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mana orang-orang yang betul-betul berada di jalan hidayah itu tadi, ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa
bagaimana di dalam menyatukan umat. Ini tugas para dai dan umat juga ya. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Bagaimana kita harus bisa bijak di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah di sana ada hikmah. Kita belajar untuk dewasa di dalam perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kami jawab. Ya, terakhir. Ya, silakan. Tadi kan disebutkan di Palestina Gaza bahwa sumber air yang ada di sana ada 70 titik yang sudah terkontaminasi oleh Zionis Israel. Nah, bagaimana untuk umat Islam menetralkan air itu menjadi netral kembali yang sudah tercemar dibombardir oleh Zionis Israel itu? Nah, umat Islam itu cara menetralisirnya bagaimana untuk supaya menjadi bisa layak bisa dipakai untuk umat Islam sendiri misalnya. Itu caranya bagaimana dari umat Islam? Terima kasih. Baik, ada soal. Tujuh bang. Nah, ta'rif soal? Iya, lagi tujuh bang. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi informasi yang kami dapatkan, dari relawan yang pernah ke sana ataupun yang punya program alirkan air untuk kaum muslimin di Gaza, yaitu adalah bahwa di Gaza itu ada beberapa titik-titik sumur bor, yang sumur bornya itu tidak seperti di sini 15 meter sudah dapat air, enggak. Karena di Gaza itu sebagaimana kita ketahui pinggir pantai jamaah sekalian. Kalau enggak dalam maka airnya masih air laut ya, maka perlu kedalaman yang sangat dalam. Itu yang pertama. Kemudian untuk agar air itu keluar maka membutuhkan solar. Solar ini juga di sana sangat sulit dan mahal akhirnya. Maka alhamdulillah, dan belum lagi beberapa titik-titik air sudah dirusak oleh Zionis Israel. Maka hanya tersisa beberapa titik saja yang hingga saat ini itu masih ada, dan ini juga biaya untuk membuat sumur bor itu di sana tidak sebagaimana di Indonesia yang mungkin biayanya mungkin 10 juta bisa, tapi itu bahkan sampai 3 miliar untuk membuat sumur bor berserta komponennya jamaah sekalian. Maka termasuk juga setelah air itu bisa dikeluarkan, untuk pendistribusiannya juga menjadi satu problem juga ya. Kalau relasi kita yang ada di sana, kalau ingin mendistribusikan air bersih itu harus sewa mobil dulu, truk dulu. Ini kalau sehari saja nyewa berapa, maka ini tidak efisien juga. Maka kita mengupayakan satu truk tangki air yang kita miliki sendiri, sehingga tidak perlu untuk menyewa truk tangki air seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup jamaah sekalian? Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah inilah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini adalah panggilan dari hati untuk kita semua kaum muslimin lebih peduli, karena beliau pernah menyampaikan di kesempatan yang lainnya, kita itu jamaah sekalian di sini bisa berpuasa ya dalam waktu tertentu. Namun kaum muslimin yang ada di Palestina, mereka puasanya seharian. Karena apa? Tidak ada makanan yang mereka bisa makan. Sahur tidak ada yang mereka bisa makan. Buka puasa tidak ada yang mereka bisa makan. Dan begitu pula yang puasa di sana itu adalah bukan hanya orang mukallaf saja, yang sudah dewasa saja. Anak-anak pun, bayi-bayi pun mereka harus puasa. Bukan karena pilihan,
namun karena keterpaksaan ataupun kondisi yang ada. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang harus bersama-sama kita fahami sehingga kita bisa memberikan dukungan, ya. Ustaz, saya kemarin sudah, ya. Apakah cukup kita hanya sekali saja jamaah sekalian? Tidak. Maka inilah yang kita bisa sampaikan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukumnya boleh kita menyegerakan membayar zakat kita, ya, membayar zakat kita sebelum haulnya tiba, karena satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika terjadinya musibah, diantaranya adalah apa yang terjadi di Palestina. Boleh kita menyalurkan dengan harta zakat kita untuk kaum muslimin di Palestina. Wallahu a'lam.